Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berkesempatan di Family Gathering PVI Sidoarjo ketemu Pak Yusak. Ini sehat Pak Yusak? Alhamdulillah. Kita akan mendekatnya Pak. Ini rekaman suaranya kurang nanti kita kan bilang jelaskan langsung close up aja. Pak Yusak, saya ingin tahu ya. Saudara ini kan masih kurang pemimpinan lah di masyarakat. Tentu dia belum tahu kepentingannya sama landasan kalau kita beragama. Jadi kalau orang Islam ini landasannya apa? Enggak Pak itu mungkin bisa jelaskan. Tadi sudah saya sampaikan, pokoknya sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesama donor darah itu adalah implementasi dari hadis itu. Jadi murid-muridi ciptaannya Allah Taala itu luar biasa. Ya, banyak orang sampai sekarang dengan teknologi yang sudah mutakhir itu belum ada yang namanya darah sintetis, darah yang buatan itu belum ada. Jadi itu memang anugerah dari Allah Taala. Darah itu jaringan hidup, punya umur. Jadi seperti tidak punya umur. Darah itu 90 hari umurnya. 90 hari. Makanya donor itu dibatasi, tidak boleh. Lebih cepat dari itu. 90 hari. 90 hari setelah itu bermutasi jadi mati. Mati pecah-pecah. Terus gampangannya coro bahasa Sidoarjoan ya. Terus pecah-pecah dari apa itu sel-sel darah merah itu pecah. Nah, kemudian pecahan-pecahan itu yang mati, sel-sel yang mati itu dibuang. Pembuangannya lewat mana? Itu kan pekerjaan ginjal. Membuang lewat air keringnya, membuang lewat kalau kita BAB. Itu pekerjaan ginjal. Nah, dengan sendirinya kalau donor, ya pekerjaan ginjal itu berkurang. Satu. Biasa ya. Yang kedua, donor itu diambil kan darah lengkap. Ya, sel darah merah juga ada plasmanya. Plasmanya di sini isinya macam-macam. Termasuk di situ ada unsur kolesterol, asam urat, ada di situ semua. Ya, itu memang otomatis. Kalau darah itu diambil, ya. Kalau yang kolesterolnya ada berlebih itu, iya, berkurang, otomatis. Tapi walaupun begitu kalau terlalu tinggi juga dari pakai darahnya. Ya, iya. Itu kalau habis itu terminum banyak itu akhirnya darahnya bisa encer kan ya. Nah itu menyehatkan jantung, refresh ya. Ya. Saya punya pengalaman pribadi tentang itu. Saya diterapi persis seperti itu karena saya kena jantung. Dan jantung saya itu dari kaki. Cenderung rendah nadi sama saya itu mau dipasang pasti jantung. Saya konsultasi sama prof yang saya kenal baik, dokter jantung nggak boleh dipasang itu. Di terapi itu cari beliau lulusan Jerman, mulai dokter umum sampai dokternya itu dibikin terapinya mudah. Jadi darahnya diambil, kemudian dibungkus banyak. Kalau kamu nggak begini itu apa itu donor air minum yang sembuh. Donor dan minum air putih yang banyak. Sembuh sampai sekarang ini apa itu dulu itu nabi saya pernah 40. Sekarang sudah normal 70 80. Jadi sama. Jadi diambil darahnya. Tapi kan di sana kan waktu itu memang darah saya itu pakai nikotin, jadi kerugitan hitam itu. Apa itu nikotin? Rokok. Saya dulu perokok berat. Jadi mulai asam itu saya bisa merokok. Jadi sampai habis sehari itu bisa 3 pak dulu sebelum sakit. Jadi terapinya sederhana itu. Jadi donor itu manfaatnya besar sekali, baik bagi dirinya sendiri, terutama juga orang lain. Nah kan berbayangkan di Sidoarjo kemarin sudah sampaikan satu laporannya Pak. 1 tahun 51.000 kantong, bayangkan kalau
51.000 kantong kalau rata-rata orang satu itu butuh 2. Nolong 8.000 orang. 25.000. Sebentar Pak, tadi donor itu menyehatkan diri kita yang donor Iya. maupun yang dibantu kan. Iya. Tapi bukan berarti tadi omongan buang kolesterol enggak. Bukan. Ini apa ya, katutan saja. Yang penting itu Loh bukan Mbak, gini. Jadi gini, darah diambil penuh, ya kemudian diproses. Itu plasma darah itu ada di atas, termasuk campurannya kolesterol dia di atas, dan darahnya ada di bawah. oh, Pasien untuk menaikkan darah itu tidak semua itu dipakai. Nah yang di atas itu disisihkan itu. ya, oh, Dari pasien itu dapat yang sehat. dapat yang sehat. Ya, Gitu ya Pak ya. itu luar biasa. Yang kedua, ini yang teman-teman itu kurang itu yang dari setiap donor kan diperiksa lengkap mulai hasilnya berapa, betul, ya. tensinya berapa, apa itu kesehatan secara Hasilnya umum secara terukur sehat. sehat. Yang pertama, yang kedua, semua darah donor itu diperiksa penyakit menular, hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis. Kalau insya Allah kalau kita agama kita kuat mungkin bisa disisihkan yang HIV sama sifilis satu misalnya. Tapi hepatitis B sama hepatitis C itu kan orang umum sih. Wis mbok yai mbok itu ya kena gitu kan yang itu. Nah, dengan donor itu kita rutin periksa setiap 3 bulan kapan waktu kena pertama itu sudah ketahuan. Kalau jenengan itu 4 itu periksa nang lab, gak oleh 1 juta. Ya Allah, ternyata sangat mahal ya. Sangat mahal itu. Enggak boleh 1 juta Jadi dong. kita ya otomatis ya ikut sekedar nyumbang darah sudah terseleksi ya. Iya. Kalau baik nanti berlanjut. Kalau baik berlanjut. Kalau memang nanti itu ada temuan kalau darah itu mengandung ini yang Pasti disampaikan. diminta datang, periksa dokternya ulang, oh bener Pak ini yang positif dan sebagainya. Kemudian kita rekomendasikan begini, terus kita pengantar untuk berobat ke rumah sakit. Itu pertama kali dia donor misalnya kena Langsung terdeteksi, terseleksi. Iya, bisa saja kita itu ya donor pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Tahu-tahu tertular. Ya, bisa hepatitis jadi. B, atau hepatitis C atau apa gitu ya. Iya. Ya. Nah, pertama kali itu tertular yang titernya masih rendah itu sudah ketahuan. Betul. Jadi Jadi lebih. Pak ya, setiap ambil selalu ada unsur yang dimasukkan lab ya. Iya. Kan kita, kalau jenengan donor itu kan diambil 2. Iya betul ada ya. Dua contoh darah. Yang satu contoh darah itu diperiksa yang tadi itu penyakit menular lewat rambut juga. Nah, Yang kedua diperiksa ulang konfirmasi golongan darahnya ABO sama Resto sama kalau mungkin donornya itu pernah dapat transfusi sebelumnya. Ya, itu kan mungkin mengandung antibody dan lain-lain. Sampai gitu ya. Loh, berubat Pak, Luar biasa. tidak sesederhana yang jenengan bayangkan. Ya. Iya. Oke, Pak Yasa, luar biasa nih. Satu hal lagi saya pengen tahu. Sekarang kan lagi marak namanya bekam sama pasti. Ya. Sampai saya membuktikan pasti itu apa. Dulu katanya ngambil darah di lapisan, ternyata enggak sama, diambil sama dengan. Nah, saya kira protes. Lupa ini kan donor sama aja, daripada dibuang mendingan saya donor darah. Nah, menurut Pak bisa gimana? Iya persis itu. Kenapa kok bisa dimanfaatkan untuk orang lain, untuk menolong orang lain, terus diambil, dibuang dengan sendirinya begitu saja. Itu nggak boleh loh membuang sembarangan. Betul. Itu kena ada pasalnya. Nah, itu kan dibagi juga. Betul. Iya, kalau apa itu orang yang di Wasdu itu ada penyakitnya hepatitis B, C, punya sifilis, HIV, penyakit lain-lain. Terus gimana bertanggung jawab? Jadi mengeluarkan hati ya. Kami tidak melarang, tapi aku contohnya daripada begitu darahnya diambil dengan sirip, dengan layanan, dan kesehatan bisa dibantukan kepada orang lain itu berbahaya. Daripada itu dibuang sia-sia. Yang ngambilnya sama-sama. Betul. Pak Isa, closing word. Saya ingin menyamakan masyarakat terutama dengan saya. Ayo donor. Sing sepuh-sepuh sudah wis gak ikut, sekarang mudah-mudahan ini kok masih sulit.
Mau nggak pesan apa? Ya, saya pesan kepada seluruh masyarakat, terutama yang generasi muda, Ya. kayak generasi muda. Marilah kita untuk membuka hati kita untuk menolong sesama. Kebutuhan darah di rumah sakit, bertambahnya penduduk, bertambahnya rumah sakit, fasilitas kesehatan tambah canggih, kebutuhan darah tambah banyak. Karena menurut WHO itu ada ukurannya, Pak. Jadi di WHO itu kebutuhan darah seseorang suatu wilayah itu 2% kali jumlah penduduk. Lalu jumlah penduduk di Sidoarjo itu 25.000, 2,5 juta. Berarti kebutuhannya 150.000. Kalau generasi yang tua sepuh-sepuh ini sudah tidak berhenti, terus ini tidak tergantikan, alangkah cilakanya bangsa kita. Banyak pasien-pasien yang tidak tertolong dari desa. Sekarang musim DHF, ya, musim demam berdarah. Setiap bulan kita mengeluarkan untuk menolong teman apa itu anak-anak yang demam berdarah. Satu bulan itu perlu 1.500 kantong, Pak. Aja tuh Sidoarjo. Hanya Sidoarjo saja. Dan sekitarnya tentunya, misalnya Ya. di Mojokerto tidak ada. Wilayah pendukung. Itu ke situ. Itu kita perlukan 1.500 kantong setiap bulan. Bayangkan, berarti kan seharinya butuh 50 kantong. Nah, itu harus dari darah yang segar, yang baru diambil. Tidak boleh darah ini. Dan itu komponen itu diolah sebelum 6 jam. Paham ya, Pak? Ya. Jadi jenengan saat ini Harus segera. donor langsung diproses, diambil trombositnya untuk menolong pasien demam berdarah. Sel darah merahnya untuk pasien yang kekurangan sel darah merah. Menolong 2 nyawa sekaligus kalau satu kali donor. Ya, Gitu, Pak. Isa, terima kasih. Saya ketemu Isa ini ada ilmu yang kita dapatkan. Iya. Ayo kita yang mudah-mudahan untuk sekali donor. Nanti kita tidak lagi bicara teknis lagi Pak Isa ini. Terima Jadikan kasih. donor sebagai gaya hidup anak-anak muda. Donor sebagai gaya hidup. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.